Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Kali ini aku akan cerita ngalor ngidul tentang YouTube. Dan di background video ini adalah video yang aku ambil sewaktu aku berlibur dengan kapal pesiar. YouTube memiliki lebih dari 2,7 miliar pengguna aktif bulanan pada tahun 2024. YouTube Premium dan musik bersama-sama memiliki lebih dari 80 juta pelanggan di dunia. Lebih dari seperempat populasi dunia menggunakan YouTube setiap bulannya. Ada lebih dari 114 juta aktif YouTube channels, di mana sekitar 321 ribu memiliki lebih dari 100 ribu pelanggan. Baru-baru ini aku menemukan channel YouTube yang sangat menarik sekali. Namanya Karet Mas Motor. Nah, ini channel sangat menarik sekali karena si pemiliknya ini mempunyai karakter yang unik sekali. Dibilang muda ya tidak, dibilang tua juga tidak tua soro, tapi dia sudah mempunyai cucu dan karakternya sangat menarik. Oke, kalian lihat sendiri. Dia punya subscriber sekitar hampir 17.000. Nah, boleh dikatakan lumayan lah dibanding channel aku. Nah, yang menarik itu apa ya? Dia umurnya sudah begitu, sudah mempunyai cucu, tapi orangnya mempunyai jiwa atau hati terbuka. Jarang orang Asia yang mempunyai keterbukaan seperti ini ya. Apalagi tentang hubungannya dengan istrinya. Nah, ini istrinya. Nah, maksud aku begini. Dilihat umurnya tidak muda ya, tapi dia terbuka dengan istrinya ya romantik sekali lah. Ada satu videonya yang duduk-duduk di alam terbuka, nggak tahu di dekat kebun di mana gitu ya. Dia beber kloso atau beber plastik, duduk bawa rantang, ngomong-ngomong dengan istrinya, mesra-mesraan, romantik lah pokoknya. Nah, jarang orang yang mau mengemukakan isi hatinya seperti itu. Biasanya orang Asia itu tertutup gitu. Terus satu video lagi dia sedang makan pagi dengan istrinya. Ya, makan lodeh dengan sambal dengan ini itu ya. Asik sekali di satu piring nasi makan berdua, bukan main, sangat romantik sekali. Aku sampai sampai iri ngelihat dia. Nah, dia juga bikin channel blusak-blusuk ke pasar nyari rokok itu, ngudut ngerokok itu secara free, ya datang aja ke pasar, duduk di tempatnya orang yang jual mbako, di sana ngelinting rokok, nyoba ini, nyoba itu free. Nah, coba ini kalian lihat videonya. Nah, ini dia yang ngambil ini, rumah itu. Coba lihat. Sangat unik sekali kan rumahnya. Cara dia mengambil video sangat bagus sekali, tidak membuat kepala pusing, sangat smooth gitu. Aku senang dengan rumah ini. Dia ambil persis di tikungan jalan. Mengingatkan aku juga mempunyai video hampir seperti ini, tapi bedanya ini di daerah pegunungan. Sedangkan video yang aku ambil berada di tengah-tengah sawah. Nanti akan aku tunjukkan videonya setelah ini. Nah, cara dia mengambil membuat YouTube channel itu sangat konsisten sekali. Karena apa? Karena nggak ngoyo. Dia bekerja sebagai mekanik ya. Dia pasang kamera di tempat kerjanya, terus dia ambil video secara relax begitu. Jadi dia selalu mempunyai bahan setiap hari, mungkin ambil video terus diupload. Maka itu channelnya bisa lumayan bagus lah. Dia punya followernya banyak sekali, hampir 17.000 orang ya. Lumayan lah. Dan dia juga tidak takut untuk mencoba hal-hal yang lain. Di samping itu dia juga bikin video tentang bagaimana caranya memelihara semut. Juga ada video yang
Dia mencoba memelihara kumbang ulat Jerman. Itu apa, ulat macam apa aku sendiri nggak tahu. Terus gunanya untuk apa ya? Semacam semut. Itu diternakkan untuk apa? Apa kegunaannya aku kurang mengerti. Inilah video yang aku katakan tadi. Rumah ini berada di tikungan, tidak mempunyai tetangga, persis di tengah-tengah sawah, bukan main ya. Pemandangannya sangat asik sekali di sini. Aku senang kalau musim panas, aku sering jalan-jalan di tengah sawah. Lihat-lihat saja, hanya sekedar jalan-jalan aja, pemandangannya tidak membosankan. Nah, di video selanjutnya kalian akan melihat di kiri atas itu logonya YouTube dengan tulisan premium. Nah, itu tandanya bahwa aku adalah member dari YouTube Premium. Setiap bulannya aku dikenakan harus membayar iuran sekitar $16 per bulan. Gunanya apa? Gunanya untuk misalkan aku nonton video kalian ya, dan di video kalian itu kan ada iklannya. Kalau aku yang nonton karena aku member dari YouTube Premium, aku tidak akan melihat iklan yang ditayangkan dari YouTube. Tapi walaupun aku tidak melihat iklannya, si pemilik channel itu tetap akan menerima komisi dari iklan itu. Misalkan dalam satu video itu ada 2 iklan dan dia berhak menerima $2, $1 per iklan ya. Jadi ada 2, dia berhak menerima $2 komisi dari iklannya. Nah, walaupun aku tidak harus menonton iklannya ya, tapi kalian tetap mempunyai hak untuk menerima iklannya. Iklan yang seharusnya dibayarkan ke Anda, gitu. Tapi aku karena YouTube Premium, member dari YouTube Premium, aku tidak akan melihat iklan apa saja lah, gitu. Jadi itulah keuntungannya sebagai kalau kita bayar ke YouTube ya, untuk bayar ikut iuran YouTube Premium itu ya itu gunanya untuk itu. Kadang aku ya nggak sabaran kalau nonton video terus harus diselingi iklan, aku nggak sabaran, tapi aku merasa berdosa kalau aku skip kan. Jadi maka itu aku rela untuk membayar YouTube Premium itu. Jadi setiap bulannya aku membayar $16. Jadi aku tidak perlu melihat iklan-iklan itu. Tapi kalian jangan khawatir, kalian tetap berhak menerima komisinya. YouTube akan membayar komisi dari iklan yang seharusnya kalian terima. Nah, hanya itu aja. Nah, apalagi ya sekarang? Nah, aku ada channel lagi yang menarik ya. Ini bukan main ya pekerjaan ini. Bukan untuk semua orang. Nah, channel ini miliknya seorang yang namanya Pak Heri. Dia dari Bojonegoro. Dia bekerja di rumah sakit di Bojonegoro ya. Kalau tidak salah kira-kira seperti itu. Dan pekerjaan dia ini sangat menarik sekali. Mungkin kalian mungkin nggak akan bisa mengerjakan apa yang dia kerjakan. Dia adalah seorang sopir ambulan. Dan pekerjaan dia itu adalah mengantarkan jenazah. Misalkan ada orang yang sakit kemudian meninggal di rumah sakit ya. Setelah dia meninggal itu, mayitnya itu kan harus diantar ke rumahnya, ke rumah keluarganya kan. Nah, untuk mengantar mayit itu, nah Pak Heri inilah yang akan mengantarkan dengan mobil dia, mobil ambulannya itu. Nah, kadang-kadang dia harus nganter kalau waktu malam. Bayangkan malam-malam nyopir sendirian, di belakangnya ada penumpang, ada mayit.
Wow, kalau aku gitu ya, mboh ya nggak akan bisa saya menjalankan hal itu. Ini adalah suatu pekerjaan yang sangat, secure ya, aman gitu. Karena diperlukan orang seperti ini, tapi tidak banyak orang yang tertarik dengan pekerjaan seperti ini, tapi diperlukan gitu loh. Jadi hanya sedikit, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengerjakan pekerjaan seperti ini. Menurut aku sangat menarik sekali. Dan kebetulan juga dia adalah YouTuber. Jadi dia gunakan kesempatan ini untuk membuat YouTube channel. Dan cara membuatnya nggak stres dia. Dia hanya pasang kamera di dashboardnya, di mobil dia itu. Terus kameranya rolling, terus dia memberi naratif sambil ngobrol cerita atau nggak cerita pun ya nggak apa-apa, tetap kameranya ngambil video, terus videonya diupload ke YouTube. Ini adalah satu ide yang bagus sekali. Nah, tapi pekerjaannya yang aku sangat tertarik itu dengan pekerjaan itu. Bukan main ya, aku ingin tanya apa pernah diganggu, mendapatkan apa ya, gangguan dari roh-roh gitu apa gimana ya, pokoknya sangat menarik. Ini mengingatkan aku dengan satu pekerjaan yang ada di Amerika. Nah, di Amerika ini ada satu perusahaan yang pekerjaannya hampir seperti ini tapi versinya lain lagi. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan cleaning service. Perusahaan yang tukang bersih-bersih. Gitulah. Bersih-bersih apa? Nah, ini yang menarik. Kan banyak terjadi pembunuhan atau bunuh diri atau kecelakaan. Misalkan di tempat kerja atau di rumah ada orang yang bunuh diri atau orang yang dibunuh, ada perampokan masuk ke dalam, terus si pemilik rumahnya dibunuh, ditembak atau dibacok atau diapakan. Pokoknya yang punya rumah itu terbunuh ya. Terus kalau dibunuh itu darahnya kan kemana-mana kan kotor ya, muncrat sana sini, wah pokoknya nggak karu-karuan lah. Kan iya begitu kan, kalau terjadi pembunuhan mungkin dia melawan gini-gini, akhirnya ditembak, mati, darahnya di mana-mana kan begitu kan. Nah perusahaan ini dia memberi servis untuk ini, untuk keperluan ini. Jadi kalau ada misalkan orang yang memerlukan rumahnya atau kantornya untuk dibersihkan karena baru terjadi satu kecelakaan atau orang dari tingkat 2 yang jatuh, jungkel, kepalanya pecah atau gimana ya. Nah, inilah pekerjaan dari perusahaan ini. Jadi kalau perlu untuk membersihkan rumah atau kantor atau di mana aja ya, atau di rumah sakit atau di mana aja ya. Nah, kita bisa call perusahaan ini, kemudian dia kirim krunya datang untuk membersihkan semua apa yang ada itu, bekas-bekas pembunuhan atau bekas-bekas kecelakaan yang pokoknya yang messy gitu, udah nggak karu-karuan, darahnya ke sana sini. Nah, perusahaan ini spesialis untuk membersihkan itu. Tentu dia baru akan membersihkan setelah diselidiki oleh yang berwajib kan. Kan biasanya lapor polisi dulu, polisi datang, diselidiki. Kalau polisi datang itu kan nggak boleh diganggu. Semuanya diinvestigasi gimana, tembaknya dari mana, pelurunya di mana, kan polisi yang menyelidiki terlebih dahulu. Terus kalau pakai pisau, pakai apa, atau itu dia punya sidik jari segala macam kan perlu diperiksa dulu kan. Nah, setelah semua itu kelar, baru panggil perusahaan ini datang dengan krunya,
semuanya akan dibersihkan seperti tidak pernah terjadi lagi. Nah, seperti bersih, tidak ada bau ini, bau itu, tidak ada. Semuanya dibersihkan, perlu dicat ya dicat, atau apa yang perlu dikerjakan akan dikerjakan dalam perusahaan ini. Nah, tidak semua orang bisa mengerjakan hal ini loh. Mungkin krunya ini juga memerlukan orang yang spesial untuk bisa menghandle membersihkan semua ini. Nah, ini dia, bukan main kan. Jadi banyak sekali di dunia ini yang pekerjaan-pekerjaan yang aneh-aneh seperti ini dan menarik sekali. Nah, ini Pak Heri ini pekerjaannya bukan main, dia upload YouTube, upload YouTube-nya itu secara konsisten, dia bikin video terus upload ke YouTube, bukan main. Channelnya kalian lihatlah, aku akan tayangkan di sini address-nya, kalian lihat sendiri. Nah, menarik kan? Nah, channel ini juga menarik sekali. Kalau channel aku ini channel Morat Marit, ini juga Morat Marit, tapi penuh keaslian. Apalagi yang lebih menarik menurut aku adalah si pemilik dari channel ini. Sulit dimengerti, tapi bukan main, mempunyai pesona tersendiri. Nah, ini perlu dicontoh. Dia mempunyai satu disiplin dan konsistensi yang sangat tinggi sekali, yang perlu kita pelajari. Dan apa yang dia kerjakan ini adalah satu keunikan yang boleh dikatakan bisa berjalan dengan baik bagi channel dia sendiri ya. Maksud saya begini, membuat satu channel itu bukan harus yang profesional seperti di film-film di bioskop, di Hollywood atau siaran TV, tidak perlu. Apa adanya, yang penting itu keoriginalan, keasliannya itu ya, dan apa adanya dan dengan kerendahan hati menciptakan seperti apa adanya. Nah, itu yang aku rasa yang menurut aku lebih penting, dan konsistensi, disiplin ya. Ini akan menarik algoritma YouTube untuk memasarkan kita punya channel. Kalau soal kontennya, isinya tuh menurut aku sekarang ini tidak perlu untuk dipersoalkan. Yang penting itu adalah niatnya, konsistensi, dan paling tidak lah jangan bikin orang pusing ya videonya, yang agak itulah oke gitu. Kalau kita bisa disiplin dan konsisten begitu, akan menarik perhatian algoritma YouTube. Dan ini terbukti, kalian bisa lihat sendiri ya. Terutama lihat ini channelnya dia sewaktu dia cuci-cuci piring, di situ dia jelaskan semuanya dan dengan kata-kata yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dimengerti bagi semua orang yang pemula, YouTube pemula. Cobalah lihat ini channel ini, terus dengan hati terbuka, dan kita bisa belajar banyak dari penjelasan di channel ini. Nah, silahkan tonton channel ini ya, dan aku belajar banyak sekali dari channel ini. Menurut aku sangat menarik, dan dia juga mempunyai satu personalitas yang sangat menarik sekali. Dan ini Mbak Golda ini benar-benar saya salut, orangnya rendah hati dengan penuh cinta kasih yang bukan main, bukan cinta kasih antara laki-laki dengan wanita ya, tapi dia mempunyai satu rasa cinta kasih terhadap semua umat manusia, semua kehidupan yang ada di dunia ini, dan bukan main. Saya salut dengan dia, dan saya doakan semoga channelnya lebih maju dan dia akan happy go lucky. Oke Mbak Golda, selamat dan semoga sukses, sehat,
Itu yang penting ya, kita harus sehat. Kalau nggak sehat, sulit untuk bekerja apapun. Dan juga happy. Semoga berbahagia, karena berbahagia itu sangat mudah sekali untuk dicapai. Hanya memerlukan kemauan diri kita sendiri. Maukah kita menjadi bahagia atau kita mau uring-uringan? Nah itu, setiap pagi bila kita bangun pagi itu kita mempunyai dua pilihan. Yang satu, hidup dengan uring-uringan, sehari penuh mau uring-uringan, atau sehari penuh mau happy-happy. Itu pilihan Anda dan itu hak Anda. Use it. Jangan disia-siakan. Jadi itulah kira-kira sedikit pelajaran yang aku pelajari. Semoga bermanfaat. Kita akan melihat channel selanjutnya. Nah, ini lagi adalah satu channel yang sangat menarik menurut aku. Ini channelnya Pak Hanafi. Nah, channel ini tentang kehidupannya di kota di mana dia tinggal, yaitu kota Cepu. Kalian nanti akan diajak jalan-jalan, berkuliner, makan-makan ke tempat-tempat yang makanan yang enak-enak. Seperti misalnya di Cepu ada makanan rumah makan apa itu ya, opor ayam, lontong opor ayam yang terkenal di Cepu. Aku lupa namanya, opor ayam miliknya Pak siapa gitu loh ya. Saya lupa. Bukan lupa, tapi sengaja lupa. Karena apa? Karena saya nggak dibayar. Kalau misalkan dia nyponsori aku, ya aku sebutkan nama lontong opornya itu. Semuanya duit, aku juga ikut mata duiten sekarang. Bukan, sorry. Bener-bener aku lupa namanya Pak siapa. Bukan soal duit ya, aku nggak moto duiten. Dikai mau dulit duit, moh gak gelem dulit, cawil-cawil duit, garai uang, garai stres. yang wis dikai rezeki mbek Gusti Allah, ono sing dipangan ya wis lah, wis apa maneh wis tuwek, wis gak macam-macam. Nah, ini menariknya adalah si pemilik channel ini sangat menarik sekali dengan gaya bahasa Jawanya yang medok. Ya, ini bahasa Jawa setelah kemerdekaan, menurut aku ya. Ya seperti ini. Karena apa? Karena jarang sekali orang-orang Jawa sendiri, anak-anak generasi muda zaman sekarang ini, kalau walaupun mereka berbahasa Jawa ya, tapi bahasa Jawanya tuh tidak medok seperti ini ya. Nggak tahu karena zaman dulu ya kita tidak apa ya, banyak yang tidak bisa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tuh dulu eh, kita hanya belajar di sekolahan aja, tapi dalam begitu semburat apa ya, begitu keluar dari kelas itu udah bahasa Jawa semua. Jadi semuanya bahasa Jawa, bahasa gaya kita berbicara itu lain zaman dulu. Tapi sekarang ini kan diharuskan banyak anak-anak muda di luaran, mereka mau berbicara dalam bahasa nasional, bahasa Indonesia. Jadi kemedokannya itu sudah luntur sekarang. Nggak seperti orang yang lahir setelah atau di era revolusi atau setelah zaman setelah merdeka itu. Coba lihat aja sebagai contoh ya, misalkan Ibu Wakil Presiden apa Ibu Presiden Megawati. Saya senang dengan gaya bahasanya Ibu Megawati. Nah, itulah medok seperti itu ya. Tapi yang orang-orang yang muda yang baru-baru ini karena sudah terbiasa dengan bahasa nasional, bahasa Indonesia, jadi kemedokannya itu sudah agak luntur. Nah, dengan channel ini kalian nanti akan diajak keliling-keliling ke Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi kalian akan melihat banyak kota-kota dengan kuliner, dengan macam-macam lah, menarik. Coba aja kalian
tonton channelnya Pak Hanafi ini. Sangat menarik sekali. Satu hal lagi yang menarik tentang Pak Hanafi ini, kualitas videonya itu sangat smooth sekali, sangat halus, gerakannya kanan kiri itu halus sekali. Boleh dikatakan seperti siaran TV atau seperti sinematografi yang kalian lihat di gedung-gedung bioskop begitu. Padahal sewaktu dia mengambil video ini tidak memakai gimbal atau gombal atau apa, nggak pakai. Juga tidak memakai tripod. Dia hanya memakai kamera biasa aja, kamera HP, bukan kamera yang mahal ratusan juta, tidak. Dia hanya pakai HP aja. Terus kemudian hanya pakai kedua tangannya aja. Tapi hasilnya bagus sekali. Videonya bisa dilihat, tidak bikin kepala pusing. Nah, lihat sendiri aja. Aku nggak perlu komen yang bukan-bukan ya. Kalian lihat sendiri, nanti kalian bisa mengerti apa yang aku katakan. Oke, kita mau lanjut video atau channel YouTube yang lain. Berikut adalah channelnya Bu Jeng Dani. Nah, ini aku tidak perlu memberi komentar yang berkelebihan. Kalian bisa melihat sendiri, ini adalah seni peninggalan nenek moyang dari Nusantara. Bukan main. Tidak banyak orang yang melestarikan budaya atau seni barongan seperti ini. Kebanyakan mereka sekarang ini lebih condong senang dengan budaya kesenian dari luar macam K-pop atau kesenian barat. Tapi ini Bu Jeng Dani ini bukan main ya, dia lebih mentayangkan, mempromosikan budaya Reog Ponorogo, itu apa kesenian barongan. Saya senang melihat channel-channelnya ini, sangat menarik dan langka untuk ditemukan sekarang ini. Nah, pertanyaan saya adalah begini ya, apakah generasi muda NKRI ini bisa mempertahankan warisan budaya dari nenek moyang Nusantara ini? Bisakah mereka mempertahankan semua ini? Padahal sudah diwariskan satu kesenian dan budaya yang sangat begitu tinggi. Nah, semuanya sudah diciptakan, sudah diberikan, nyoh, iki loh, dikekno. Nah, bisa enggak hanya mempertahankan yang saya minta, saya tanyakan itu, bisa enggak ini generasi muda, enggak usah menciptakan bukan main sulitnya ya. Ini sudah diciptakan, sudah diwariskan, dikekno, nyoh, gitu. Bisa enggak mempertahankan? Nah, itu pertanyaan saya. Menarik kan? Nah, kalian tonton sendiri, ini bukan main. Aku seneng nonton di channelnya Bu Jeng Dani ini. Karena sekarang ini sudah langka kesenian seperti ini. Nah, lihat sekali lagi ini. Kesenian ini sampai dipromosikan ke Washington DC, di USA. Sering ditontonkan oleh KBRI, Duta Besar Indonesia yang ada di Washington DC. Sering kalau ada pertunjukan itu ditontonkan Reog Ponorogo dan tarian-tarian seperti ini di Amerika. Bukan main kan? Nah, terus yang di Indonesia, kenapa kok nggak mau, kok merasa mempunyai seni seperti ini kelihatannya desani, nggak mau, tidak bangga, tidak membanggakan kesenian yang bukan main tinggi seperti ini. Tapi ya mbuh mana di luar negeri orang KBRI ingin mempromosikan dan banyak orang yang senang menonton kesenian seperti ini, apalagi di negeri Belanda ya.
sering ditontonkan seperti ini, atau misalkan becak di Indonesia orang pada nggak mau, malu kalau naik becak. Tapi di negeri Belanda itu becak Indonesia tuh sampai import dari Indonesia terus dibersihkan, diperindah. Orang Belanda malah bangga naik becak. Ada di satu desa di Belanda, kota kecil, melestarikan seni becak loh, becak. Seperti aku ini ngomong aku kan becaan dengan bahasa Jawa yang medok gitu ya. Kalau orang Indonesia anak muda sekarang malu ngomong seperti aku ini. Tapi di negeri Belanda malah dilulukan ini. Oke, apa maneh ya? Nah, ini juga sangat menarik, channelnya Kati Mumul Media. Dia mengambil video tentang kota di mana dia tinggal, kota Bojonegoro. Cara pengambilannya sangat menarik sekali, dengan gaya Minak Jinggo. Ngerti kan Minak Jinggo miring ya monggo. Diambil dari atas, vertical videonya juga sangat menarik sekali, dan blusak-blusuk ke kampung sana, kampung sini, pengambilan malam hari ke kampung-kampung yang serem. Ceritanya sangat menarik. Coba kalian lihat sendiri. Aku senang nonton videonya. Banyak sekali ide-idenya yang sangat menarik sekali. Channel ini juga sangat menarik sekali, tapi jangan sampai tertipu dengan nama channel ini, Grandma Uti. Walaupun dipanggil Grandma Uti, tapi dia adalah suatu grandma yang sangat modern sekali dan tidak takut dengan teknologi. Dia mempunyai mutu, ini dadaku, mana dadamu. Dia tidak gentar dengan teknologi, dia ambil sendiri. Video ini dia yang syuting, dia yang mengedit, dan kalian tidak akan bosan-bosan akan diajak jalan-jalan ke mall-mall yang ternama, mall-mall yang beken di Indonesia. Nah, aku tidak perlu mempromosikan channel ini, kalian bisa lihat sendiri. Kalian akan senang diajak jalan-jalan ke tempat-tempat yang indah sekali, yang mungkin kalian sendiri tidak pernah tahu tentang tempat ini. Walaupun kalian tinggal di kota Anda sendiri, mungkin kalian belum pernah mengunjungi tempat-tempat seperti ini. Nah, silahkan simak ya. Channelnya sangat menarik sekali. Addressnya ada di screen ini, di layar ini. Kalian bisa cek sendiri. Ini juga menarik. Alek adalah anak alam. Orang yang telah dipercaya oleh alam semesta. Dia diberi lahan yang cukup luas. Karena alam semesta percaya yang mana Alek tidak akan menyia-nyiakan pemberian yang sangat berharga ini. Dia menyulap sebuah hutan menjadi kebun yang sangat subur sekali. Dia diberi lahan di pegunungan, dia sulap menjadi tempat yang indah. Kalian akan melihatnya dari mulai dia menebang pohon sampai membangun satu gubuk yang sangat indah sekali. Kalian tidak akan kecewa melihat YouTube channelnya Alek ini. Selamat menyimak. Sorry aku agak buru-buru karena waktunya mepet sekali. Aku tidak mau waktu video ini terlalu lama dan membosankan. Oke, silahkan simak berikutnya. Sumpah mati, sewaktu aku pertama nonton channel video ini, aku kira milik orang Korea, milik cewek Korea. Walah nggak taunya ini adalah channelnya Duo Kowor. Kepribadian mereka sangat menarik sekali. Mereka bisa menyulap dirinya menjadi wanita Korea, dan Bim salah Bim, mereka bisa bermain seni barongan.
sangat menarik sekali dan karakternya sangat lucu, rame videonya, bisa bikin ngakak. Simak videonya, sangat menarik, oke? Nah, ini adalah channelnya Mbak Sri dari Hong Kong. Dia mempunyai lifestyle dan gaya hidup yang mahal. Dan kadang sering diterjemahkan sepertinya pamer, tapi padahal tidak. Kita hanya diajak ke satu kehidupan yang satu level lebih tinggi atau satu level lebih rendah atau satu level yang sama. Pokoknya terserah tergantung dari mana kalian melihatnya. Kadang membingungkan dan yang jelas saya banyak belajar dari Mbak Sri dan bisa mengenal barang-barang yang mahal. Aku banyak belajar dari dia karena sering diajak jalan-jalan ke mall-mall yang mewah, ke mall-mall yang bermerek yang ada di Hong Kong. Dan saya berterima kasih sekali bisa ikut enjoy, menikmati suasana yang berbeda. Suasana di mana mall-mall yang segitu indah, yang bergemelapan, kelap-kelip, banyak bling-blingnya. Jadi walaupun tidak perlu memilih, tapi enak juga bisa melihat-lihat shopping dengan gaya jet set seperti ini. Nah, coba kalian lihat sendiri, channelnya sangat menarik dan kita bisa diajak menikmati atau melihat hidup yang tidak pernah atau mungkin tidak pernah atau belum pernah kita alami. Terima kasih Mbak Sri. Oke, selamat nonton videonya ya. Nah, ini channelnya Mas Dar. Dia senang menyanyi, mempunyai hobi menyanyi dan jalan-jalan. Kunjungin channelnya, sangat menarik sekali. Kalian lihat sendiri, oke? Dan ini channelnya Pak Yono dari Pacitan. Dia adalah seniman keroncong. Bila kalian senang lagu-lagu keroncong, aku jamin kalian akan senang berkunjung ke channelnya Pak Yono ini. Selamat menikmati. Nah, ini channelnya Mbak Meru dari Tulungagung. Seorang petani sekalian pencinta kucing dan dia punya sapi, punya kambing. Pokoknya sangat menarik kehidupannya. Silahkan support channelnya. Dan ini adalah channelnya Mbah Di dari Blora. Dia ini adalah orang yang serba bisa. Petani ya, memperbaiki motor ya bisa, itu listrik bisa, bangun itu apa dinamo juga bisa, mengingatkan aku dengan ini karet mas motor, juga orang yang serba bisa. Dan masih banyak lagi YouTuber dan channel-channel YouTube yang lain yang selama ini telah mensupport aku. Dalam kesempatan ini aku ingin mengucapkan terima kasih. Tanpa kalian aku tidak akan bisa mencapai 1000 subscriber. Sekali lagi terima kasih banyak. Nah, kenapa aku memilih channel-channel YouTube yang ada di video ini? Karena ya selain mereka selama ini mensupport aku ya, aku belajar dari banyak channel-channel yang aku sebutkan di video ini. Jadi bukan saja kualitas video yang harus seperti acara di TV atau seperti bagus seperti di film-film Hollywood. Tidak harus seperti itu. Yang penting itu menurut aku adalah konsistensi. Kalian harus rajin mengupload video. Tentang kualitasnya, aku rasa sekarang ini tidak begitu penting ya. Kalau dulu-dulu YouTube iya perlu kualitas yang sangat berbobot gitu ya. Tapi sekarang ini lebih dipentingkan orang yang mempunyai disiplin yang baik dan konsisten mengupload video ke YouTube. Jadi kalau kalian konsisten, kalian akan menarik perhatian algoritmnya YouTube. Nah, kemudian algoritma YouTube ini akan
mempublikasikan channel kalian ke semua anggota YouTube yang kira-kira mendekati atau mempunyai hobi yang sama seperti kalian. Nah, kuncinya yaitu tadi, konsisten, disiplin. Soal kualitas, ya semua orang kan harus belajar memulai kan. Pada mulanya ya mungkin masih bikin kepala pusing ya. Tapi lama-lama nanti kan bisa diperbaiki kalau kalian konsisten dan kalian disiplin dan kalian mau belajar. Nah, inilah wadahnya. YouTube ini adalah tempatnya untuk belajar, untuk memperbaiki diri, untuk membuat kualitas video kita itu lebih bagus lagi. Dan inilah tempatnya kalian diberi kesempatan oleh YouTube untuk belajar, diberi tempat wadah yang kalian tidak perlu bayar. Kalian hanya perlu mengupload videonya dan belajar. Dan dari titik ini kalian akan mempunyai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri kita sendiri. Terima kasih sudah nonton, hampir sudah lebih 40 menit ini. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.